Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh siswa SMK Kati 2 kelas 10. Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran kimia. Dan untuk hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2020, khusus untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Alhamdulillah pada siang ini kita masih dapat dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau disingkat PJJ. Sebagaimana para siswa ketahui bahwa tanggal PJJ di tahap kedua itu adalah nanti berakhir sampai dengan tanggal 29 Agustus. Semoga setelah 29 Agustus nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran yang ada dua kemungkinan, yaitu pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran dengan tatap muka. Tapi apapun bentuk pembelajaran nanti yang dilakukan, itu adalah semuanya untuk kebaikan kita semua. Baik pembelajaran secara daring atau jarak jauh maupun pembelajaran secara tatap muka atau yang disingkat dengan PTM. Para siswa sekalian, untuk pertemuan yang kelima atau pertemuan yang pertama pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia, nanti saya akan memasuki bab ketiga atau kompetensi dasar yang ketiga, yaitu tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Kami sampaikan selamat pada para siswa semua yang kemarin sudah melaksanakan ulangan harian bersama jarak jauh atau disingkat dengan USBJJ. Ya, saya senang karena dari sekian ratus anak, dari sekitar 828 siswa kelas 10, nilai perolehan untuk hasil UHBJJ cukup variatif. Ada yang dapat 100, 90, 80, tapi juga tidak banyak yang memperoleh di nilai di bawah KKM atau di bawah 70. Tapi saya berharap pada kalian semua, baik yang memperoleh nilai yang sudah di atas KKM, tetap belajar, dipertahankan prestasi yang sudah diperoleh. Kemudian bagi yang masih memperoleh nilai di bawah KKM atau di bawah 70, tetap semangat. Masih ada waktu untuk memperbaiki nilai atau mungkin nanti ada kegiatan remediasi dan lain sebagainya. Tetap semangat, tidak usah putus asa. Baik para siswa sekalian, pada pertemuan yang kelima ini atau pertemuan yang pertama PJJ tahap kedua, saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang ketiga, yaitu tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Kompetensi dasar pada pertemuan ini yaitu mengkorelasikan struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Ini adalah kompetensi dasar materi pembelajaran kimia untuk tatap muka yang pertama ini. Ada 4 sub pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada kompetensi dasar yang ketiga, yaitu tentang struktur atom, kemudian tentang konfigurasi elektron, kemudian yang ketiga tentang tabel periodik unsur, dan yang keempat menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Ada 4 sub pokok bahasan di KD ketiga ini. Untuk pertemuan yang pertama nanti saya akan membahas sampai dengan struktur atom dan konfigurasi elektron. Untuk sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang tabel periodik unsur, dan yang keempat tentang menentukan letak unsur dalam tabel periodik, akan kami sampaikan pada pertemuan atau tatap muka pertemuan yang akan datang.
Baik, para siswa sekalian, sebelum saya masuk ke pokok pembahasan, saya ingatkan dulu pada kalian semua. Yang pertama, sebagaimana informasi yang sudah disampaikan oleh wali kelas masing-masing, bahwa dalam rangka sekolah mempersiapkan kegiatan pembelajaran tatap muka, kami sangat membutuhkan dukungan dan kesiapan dari orang tua atau wali murid. Bagi siswa yang belum mengisi link kesiapan pembelajaran tatap muka, yaitu di alamat ini, di alamat surat pernyataan pembelajaran tatap muka, kami mohon untuk diisi lagi, untuk mengisi bagi yang belum. Kalau yang sudah tidak perlu mengisi lagi, kalau yang belum wajib mengisi. Karena ini sebagai salah satu syarat nanti kalau sekolah diizinkan untuk mendatangkan kalian ke sekolah atau disebut dengan pembelajaran tatap muka. Saya akan buka sedikit apa sih isinya dari link kesiapan pembelajaran tatap muka ini. Ini bagi kalian yang sudah mengisi dan pastinya sudah membaca, itu tentang surat pernyataan orang tua siswa atau wali tentang pembelajaran tatap muka atau belajar di sekolah. Surat pernyataan elektronik, ini disebut dengan surat pernyataan elektronik, artinya apa? Orang tua dengan mengisi link ini berarti menyetujui apa yang sudah diisikan. Hari tanggal, yaitu kapan kalian memasukkan, ini kemudian nama siswa, seperti biasa harus ditulis dengan benar, tidak boleh disingkat, dan ditulis dengan huruf kapital. Kemudian kelas, tinggal memilih salah satu, ini tinggal memilih salah satu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian nama orang tua, ayah atau ibu, silakan ditulis salah satu atau keduanya juga boleh. Ditulis juga dengan huruf kapital, ini tinggal diisi di sini. Kemudian yang kelima, alamat, tulis nama desa, kemudian RT, RW, dan kecamatan. Ini sudah saya berikan contohnya juga cara mengisinya. Kemudian terkait dengan rencana sekolah untuk mengadakan pembelajaran tatap muka, yaitu belajar di sekolah, saya selaku orang tua siswa menyatakan setuju atau tidak. Tinggal dipilih setuju atau tidak. Kemudian yang nomor 7, saya selaku orang tua atau wali siap memastikan putra-putri saya untuk mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya adalah, jadi kalau orang tua kalian setuju untuk pembelajaran tatap muka atau berangkat ke sekolah, maka orang tua harus menjamin bahwa para siswa atau putra-putrinya akan yang pertama ini memakai masker, kemudian menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, ini diingat dengan CTPS, cuci tangan pakai sabun, kemudian membawa bekal dari rumah, karena kalian ketahui nanti pada saat sudah diizinkan tatap muka, maka siswa tidak boleh jajan di sekolah. Jadi nanti disarankan siswa membawa bekal sendiri dari rumah. Kemudian tidak boleh berkerumun. Jadi selama pembelajaran nanti tidak ada kegiatan istirahat. Istirahat hanya jeda sebentar dan siswa dilarang untuk keluar dari lingkungan sekolah. Kemudian membawa alat ibadah sendiri. Ini kemudian yang ke-7 nanti langsung pulang ke rumah setelah pembelajaran di sekolah selesai. Jadi tidak boleh mampir kemana-mana. Sudah selesai pelajaran di sekolah, nanti kalian langsung pulang. Ini dicentang semua. Ini selaku orang tua harus mencentang semua untuk meyakinkan bahwa pada saat nanti pembelajaran di sekolah, protokol kesehatannya sudah terpenuhi. Kemudian yang 8, saya selaku orang tua wali memastikan putra-putri saya untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai face shield. Jadi nanti para siswa semua harus memakai pelindung muka.
penutup muka atau visit itu. Ini kalau nanti sudah diperbolehkan masuk sekolah, kalian wajib memakai ini. Ya, silahkan nanti membeli sendiri-sendiri. Kemudian sarana transportasi yang digunakan saat berangkat atau pulang sekolah. Nanti para siswa tinggal dipilih sesuai ini. Mau jalan kaki, pakai sepeda, sepeda motor sendiri, atau sepeda motor bersama teman, dan sebagainya. Silakan disesuai kenyataan. Namun disarankan nanti para siswa pada saat pembelajaran di sekolah sudah diperbolehkan untuk tidak menggunakan kendaraan umum atau angkutan umum di sekolah. Jadi nanti seperti ini memang ketentuannya. Kemudian yang berikutnya, disarankan bagi Bapak Ibu orang tua untuk mengantar dan menjemput saat ke sekolah. Ini harapannya begitu, untuk menjamin dan untuk memastikan siswa itu tidak tetap untuk bisa memenuhi protokol kesehatan. Jadi memang harus diantar jemput oleh orang tua atau wali murid. Nah, yang terakhir, surat persetujuan pembelajaran tatap muka di sekolah ditandatangani dan menyatakan setuju. Nah, bagaimana ketika nanti ada orang tua yang tidak setuju, siswanya berangkat ke sekolah? Nah, bagi siswa-siswa yang nanti memang tidak diperbolehkan berangkat ke sekolah, berarti nanti di pernyataan yang di atas berarti nanti tidak setuju, siswa itu ya nanti mengikuti pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Hal yang lainnya ya tetap sesuai dengan pernyataan ini berarti masuk ke sekolah. Yang tidak diperbolehkan berarti tetap belajar sendiri di rumah seperti biasanya yang sudah kita lakukan. Nah, ini link yang harus diisi oleh para siswa sekalian. Silakan diisi secara lengkap, kemudian langsung sudah selesai langsung diklik kirim di sini. Oke, ini saya mengingatkan untuk kesiapan orang tua siswa kalau nanti sekolah menyelenggarakan pembelajaran di sekolah tetap muka. Para siswa sekalian, untuk pembelajaran ini nanti para siswa bisa melihat link yang bisa dibuka oleh para siswa. Di sini juga saya tuliskan, walaupun pada awal pelajaran tadi wali kelas juga sudah mengirim kepada grup WA masing-masing kelas, dan di sana juga linknya secara lengkap. Namun demikian, kalau nanti para siswa sudah mendownload materi slide saya ini, nanti juga sudah ada alamatnya. Tinggal klik di sini. Apa yang harus diisi pertama? Nanti setelah para siswa mengikuti penjelasan materi saya, nanti siswa membuka link ini. Jadi seperti biasa, link penugasannya dibuka. Ini nanti biasa tanggal, nama, kompetensi kalian, kelas, dipilih. Lah ini soal-soalnya. Kebetulan untuk pertemuan yang pertama ini, siswa nanti tidak mengerjakan di sini. Tidak mengerjakan di sini. Mengerjakannya di mana? Mengerjakannya di buku catatan. Jadi di sini ya cukup dijawab oke. Nanti secara otomatis dikirim. Jadi semua soal nanti dikerjakan di buku catatan kimia. Pada saat tatap muka nanti bisa ditunjukkan kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran kimia. Sesuai yang ada jadwalnya, sesuai yang terjadwal. Ini link penugasan, bisa dilihat di sini, langsung klik saja di sini. Kemudian link daftar hadir juga kalian seperti biasa tinggal klik saja. Nanti secara otomatis kalau kalian sudah mengisi daftar hadir berarti akan masuk ke server sekolah yang menyatakan bahwa kalian hari ini mengikuti pembelajaran kimia. Ini hari, tanggal, nama, kompetensi kelas, silakan dipilih mata pelajarannya, jangan sampai keliru ya. Ini jangan sampai keliru, pelajarannya adalah kimia.
Kemudian PJT tahap 2 untuk pertemuan keberapa ya? Kita ini pertemuan yang pertama berarti untuk PJJ tahap 2. Kemudian pernyataan integritas. Saya sungguh-sungguh telah mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan mengerjakan penugasan. Ini harapannya adalah para siswa itu semua tidak hanya ngisi absen atau daftar hadir, tapi juga mengikuti penjelasan materi oleh Bapak Ibu guru. Jadi link-link ini harus diisi, dibuka, dipelajari. Oke, ini adalah untuk daftar hadir. Kemudian slide materi ini, jadi kalian bisa melihat materi dalam bentuk slide yang saya terangkan ini. Kemudian kalian juga bisa melihat materi dalam bentuk PDF ini yang nanti sewaktu-waktu bisa kalian buka kapanpun untuk dibuka, dipelajari. Saya ngambil contoh, saya buka link ini, tinggal klik di sini, kemudian oke. Nanti akan menuju ke materi pembelajaran kimia tentang struktur atom dan sistem periodik. Mohon maaf ini internetnya sinyalnya kurang bagus, jadi agak lambat membukanya. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, karena ini materinya cukup banyak, jadi nanti pada saat kalian membuka mungkin butuh waktu sekian detik, itu sekian puluh detik. Jadi ya nanti mohon ditunggu. Oh ya, mulai sekarang untuk materi, untuk membuka materi para siswa nanti harus memasukkan password atau sandinya. Nah, untuk materi bab ketiga ini saya beri password yaitu kimia. Ditulis huruf kecil semua kimia. Kemudian ini diverifikasi, tinggal klik. Secara otomatis kalau password atau kata sandinya betul, berarti langsung menuju ke materi pembelajaran PDF yang sudah saya siapkan. Ini nanti materi yang bisa kalian pelajari. Saya terangkan nanti para siswa setelah mendengarkan penjelasan saya, silakan nanti ini dipelajari kapanpun. Ini materi pembelajarannya, juga ada penjelasannya juga lengkap, termasuk di bagian bawah saya berikan beberapa pembahasan soal. Nah, ini belum muncul ini karena hasilnya kurang bagus. Ini ada soal, kemudian ada pembahasan. Ada soal, ada pembahasan, dan seterusnya. Silahkan nanti kalau sudah mendengarkan penjelasan saya, ini dibuka kembali. Oke, ini tentang link materi, jadi kalian bisa membuka link yang langsung tadi di-share oleh Bapak Ibu Wali kelas, tapi kalian juga bisa membuka di link saya ini, di link slide atau PowerPoint saya sudah muncul alamat-alamat tentang materi yang baik slide, PDF maupun videonya. Kalau videonya ya ini yang sedang saya terangkan itu secara otomatis di link oleh Bapak Ibu Wali kelas tadi. Oke, saya lanjutkan ke materi ini sebagai pengantar saja tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Para siswa, di bab yang kedua kalian sudah mengenal tentang partikel suatu materi, bahwa partikel materi itu terdiri dari atom, molekul maupun ion. Nah, sekarang kita akan bahas lebih mendetail dan mendalam tentang atom, molekul ataupun ion. Yang pertama adalah atom. Teori atom, jadi ini teori tentang atom. Kenapa disebut teori? Karena
kemungkinan besar seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teori itu selalu berkembang. Sebagaimana mungkin para siswa pernah mendengar bahwa sebelum orang bisa naik ke bulan, teori bumi kita itu adalah berbentuk datar. Sekian ratus bahkan sekian ratusan tahun orang percaya terhadap teori bumi itu datar. Tapi di perkembangan berikutnya setelah orang bisa naik ke bulan, bisa mengamati dari bulan, oh ternyata bumi itu tidak datar, disertai dengan bukti-bukti lain. Sekarang teori yang kita pakai, bumi kita berbentuk bulat itu, dengan didukung dari berbagai fenomena atau bukti-buktinya. Tapi juga masih atas teori. Sama halnya ini teori atom. Teori atom itu pertama dikemukakan oleh Demokritus ini 500 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah berapa tahun? Kalau sekarang itu 2020 ditambah 500 berarti 2520 tahun yang lalu ini ilmuwan Demokritos ini sudah memberikan definisi tentang atom, bahwa semua materi atau zat tersusun dari partikel yang kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atomos. Atomos ini bahasa Yunani, artinya tidak dapat dibagi lagi. Bagian terkecil dari suatu zat atau materi yang tidak dapat dibagi lagi. Ini menurut Demokritus. Kemudian pada tahun 1766 sampai 1844, jadi sekitar 2300 setelah 500 sebelum Masehi, ini ilmuwan John Dalton mengemukakan tentang teori atomnya, bahwa benda terkecil penyusun materi yang tidak dapat dibagi lagi sebagai atom. Jadi atom ini adalah benda terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi dia sudah yang paling terkecil, yang terkecil dari bagian materi itu. Itulah yang disebut dengan atom menurut Dalton. Ia membuat hipotesis yang menjadi dasar berkembangnya kimia modern. Nah, ini sekitar 1844 ini John Dalton mengembangkan tentang atom, dan dari situlah berkembang ilmu kimia secara pesat. Berikut adalah hipotesis yang telah dibuatnya, bahwa menurut Dalton, unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atom. Ini pada saat itu Dalton mendefinisikan atom seperti ini. Partikel yang sekecil dan tidak dapat dibagi lagi. Kemudian itu adalah dua teori atom. Kemudian bagaimana perkembangan tentang teori struktur atom. Jadi ini definisi atom tadi sudah dijelaskan. Kemudian sekarang bagaimana teori struktur atom. Ada beberapa ilmuwan yang mengemukakan tentang struktur atom. Yang pertama tadi itu model atom menurut John Dalton. Ini ada 5, bahwa atom digambarkan sebagai bola bejal yang sangat kecil. Nanti saya berikan gambaran di bawah. Kemudian atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dipecah lagi. Ini pada saat itu, walaupun sekarang ini teori ini semuanya sudah berubah, tidak. Tapi ini sebagai dasar perkembangan ilmu kimia. Atom suatu unsur sama memiliki sifat yang sama. Jadi atom, unsur besi, pokoknya semua atom yang menyusun unsur besi itu adalah sama.
Senyawa terbentuk jika atom bergabung satu sama yang lain. Kemarin sudah saya terangkan bahwa atom yang sama atau yang berbeda bergabung, maka akan membentuk suatu molekul. Bagian terkecil dari suatu senyawa itulah yang kita sebut dengan molekul. Molekul adalah gabungan dari beberapa atom. Kemudian reaksi kimia hanyalah reorganisasi dari atom-atom. Jadi seperti saya terangkan kemarin dalam persamaan reaksi bahwa unsur-unsur sebelum dan setelah reaksi itu pasti unsurnya sama. Tidak ada unsur yang baru. Yang baru adalah zatnya. Tapi penyusunnya atau unsur penyusunnya tetap. Misalnya bensin C3 gas LPG C38 dibakar dengan oksigen nanti akan membentuk karbon dioksida atau CO2 dan H2O. Antara zat yang bereaksi yaitu gas LPG dan oksigen dengan hasilnya yaitu CO2 dan H2O, karbon dioksida dan uap air, itu semuanya penyusunnya adalah sama. Ada unsur C, ada unsur H, ada unsur O, baik sebelum maupun setelah reaksi. Ya, ini menurut Dalton, bahwa dalam reaksi kimia tidak mungkin muncul unsur baru. Oke, ini model atom yang pertama oleh Dalton. Kemudian model atom yang berikutnya setelah Dalton itu J.J. Thomson. Thomson menyempurnakan dari model atom Dalton. Itu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan percobaan-percobaan yang dilakukan, Thomson menyempurnakan bahwa atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalam terdapat elektron. Jadi digambarkan seperti roti kismis. Jadi kismis yang ada di roti itu. Jadi kalau menurut Dalton itu atom itu sebagai bulatan yang kecil saja, tidak ada apa-apanya. Tapi seiring dengan perkembangan dan percobaan berikutnya, menurut Thomson ternyata di dalam atom itu ada partikel lagi, yaitu yang disebut dengan elektron dan partikel yang bermuatan positif. Atom bersifat netral, yaitu muatan positif dan muatan negatif jumlahnya sama. Jadi menurut Thomson, atom itu ada muatan positif dan ada muatan negatif, tetapi jumlahnya sama sehingga bersifat netral. Ini penyempurnaan teori atom dari Dalton yang disempurnakan oleh Thomson. Oke, kemudian teori atom yang ketiga atau model atom yang ketiga menurut Rutherford. Menurut Rutherford, bahwa atom terdapat inti atom yang bermuatan positif. Nah, ini lebih menyempurnakan kembali dari teorinya Thomson. Berukuran lebih kecil daripada ukuran atom, tetapi massa atom hampir seluruhnya berasal dari massa intinya. Jadi menurut Rutherford itu terdapat inti di dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif. Dan yang kedua, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan berada pada pusat atom serta elektron bergerak mengelilingi inti seperti planet dalam tata surya. Nah, ini. Menurut Rutherford bahwa inti atom itu terdiri dari di dalam atom itu ada inti atom yang bermuatan positif. Nah, di luar inti atom itu terdapat elektron dan elektron itu menempati lintasan dan bergerak mengelilingi inti atom. Jadi kalau digambarkan seperti susunan planet tata surya kita, di mana pusat tata surya kita adalah matahari. Matahari itu dikelilingi oleh planet-planet lain
ada planet Merkurius, Mars, Venus, termasuk Bumi. Bumi itu termasuk planet yang mengelilingi matahari. Nah, kalau digambarkan dengan atom ya mataharinya sebagai inti atom. Sedangkan elektronnya ya ada planet-planet itu. Dan masing-masing planet bergerak sesuai dengan lintasannya. Jadi lintasan planet Bumi, planet Mars, planet Venus itu punya lintasan sendiri-sendiri dan tidak akan berbenturan karena punya garis sendiri-sendiri, punya jalan. Nah, lintasan-lintasan itu. Ini luar biasa apa yang memang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya dengan penuh kesempurnaan. Bagaimana susunan tata surya kita yang luar biasa hebatnya, bumi itu selalu bergerak pada lintasannya melalui matahari dan ya tidak pernah dia keluar dari lintasannya. Kalau keluar dari lintasannya ya nanti akan bertabrakan dengan planet lain. Oke, yang berikutnya model atom menurut Rutherford. Atom bersifat netral. Jadi antara muatan positif kemudian elektron itu bersifat netral. Jari-jari atom dan sudah dapat ditentukan. Apa sih jari-jari atom? Jari-jari atom ini jarak antara inti atom dengan lintasan elektron terluar. Nanti akan kita pelajari pada sistem periodik unsur. Ini model atom menurut Rutherford. Kemudian yang keempat, model atom menurut Niels Bohr. Menurut Niels Bohr, ini model atomnya didasarkan pada teori kuantum untuk menjelaskan spektrum gas hidrogen. Jadi begini, Niels Bohr itu menyempurnakan dari teori atom yang Rutherford. Jadi disempurnakan sehingga menurut Niels Bohr atom terdiri inti yang bermuatan positif dan sekitarnya beredar elektron-elektron bermuatan negatif. Ini hampir sama dengan Rutherford, disempurnakan saja. Kemudian elektron beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Ini dalam bentuk dimensi 3. Nah, elektron hanya dapat berpindah dari lintasan stasioner yang lebih rendah ke lintasan stasioner yang lebih tinggi jika menyerap energi. Ini Niels Bohr. Kemudian, nah ini menurut siapa? Menurut Bohr seperti ini. Kalau digambarkan struktur atom itu digambarkan inti atom itu ada di sini, nih di inti atomnya di sini. Kemudian elektronnya ada di sini, ini menempati lintasan atau disebut dengan kulit. Kemudian ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. Kulit pertama menurut Bohr bahwa di kulit pertama itu maksimal hanya diisi 2 elektron. Nah, lintasan ini tempatnya elektron. Tempatnya elektron di sini dan elektron ini selalu bergerak mengelilingi inti atom. Selalu bergerak mengelilingi inti atom. Tapi ada ketentuannya. Ternyata di kulit pertama atau lintasan pertama jumlah elektronnya maksimal 2. Kita sebut dengan kulit pertama disebut dengan kulit K. Kemudian di kulit kedua ini disebut dengan kulit L. Maksimal berapa? Maksimal ternyata hanya boleh ditempati 8 elektron. Nah, ini hanya boleh ditempati 8. Kemudian kulit ketiga ini kita sebut dengan kulit M. Di kulit pertama K, kulit kedua L, kulit ketiga M. Kulit ketiga maksimal berisi 18 elektron. Nah, kulit keempatnya berapa? Ya nanti kita hitung.
dari keteraturan ini kemudian dapat dituliskan rumus bahwa untuk menghitung kulit ke berapa nanti kita pakai rumus 2 kali kulit ke dipangkatkan. Misalnya kulit ke N ya, N sama dengan 2 kali N pangkat 2. Maka akan ketemu jumlah elektron pada kulit tersebut. Jadi kalau para siswa perhatikan, ini gambarnya mirip dengan susunan tata surya kita. Ini inti atomnya sebagai matahari, ini adalah lintasan planet, ini jalannya planet. Karena apa? Karena kan planet bergerak mengelilingi matahari. Jadi kalau dalam tuntunan tata surya ini kan hanya isi misalnya bumi di sini, bumi bergerak mengelilingi matahari gitu. Dan selalu bergerak pada lintasan atau jalan yang tetap. Dia tidak belok sana belok sini, dia bergerak, berjalan pada tempatnya, pada jalannya sesuai dengan ketentuan. Oke, yang terakhir adalah model atom modern. Ya, ini yang dipakai sekarang itu model atom tentang mekanika kuantum. Nah, model mekanika kuantum ini dikemukakan oleh ahli, ada 3 orang, ada Louis Victor de Broglie, Heisenberg, kemudian Schrödinger dan seterusnya. Ini, tapi pada dasarnya model atom yang modern itu adalah penyempurnaan dari model-model atom sebelumnya. Oke, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa model atom yang pertama oleh Dalton ini digambarkan sebagai bola pijal aja ini, jadi tidak ada apa-apanya. Kemudian menurut Thomson ini ada muatan positif, ada muatan negatif di dalam atom itu. Kemudian oleh Rutherford sudah lebih disempurnakan lagi bahwa muatan positifnya itu ada di dalam inti atom, sedangkan muatan negatif atau elektronnya ini berada di lintasan. Kemudian menurut Bohr ini menyempurnakan Rutherford bahwa elektron-elektron itu bergerak mengelilingi inti atom dan pada lintasannya, dan jumlah elektron pada lintasan masing-masing itu berbeda-beda. Itu menggunakan N sama dengan 2N pangkat 2. Kemudian yang terakhir, model atom modern itu menyempurnakan atom Bohr juga. Secara gambar garis besarnya seperti ini. Ini adalah ada 3 dimensi pengelilingannya. Kesimpulan tentang struktur atom. Dari pembahasan tadi, atom tersusun dari partikel-partikel penyusun atom yang terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Siapa yang menemukan ini? Elektron ditemukan oleh Thomson. Masanya, muatannya, unit muatannya seperti ini. 9,109 kali 10⁴ dan seterusnya. Proton ditemukan oleh Goldstein, kemudian neutron oleh Katz dan seterusnya. Ini penemunya, silakan nanti dipelajari. Penemu elektron, penemu proton, dan penemu neutron. Baik, para siswa sekalian, kita lanjut ke tanda atom atau notasi atom. Bahwa tadi suatu atom memiliki proton, neutron, dan elektron, sehingga dapat dituliskan notasi atom itu ditulis seperti ini. A, kemudian di sini ada lambang X, kemudian Z. Ada juga yang menuliskan A-nya di sini, Z-nya di sebelah kiri bawah. Ini pindah ke sini juga bisa, A-nya pindah ke sini juga bisa.
Di umumnya ada yang di kiri semua, atas bawah, ada yang kanan semua, atas bawah, atau silang. Atau hanya di sini setnya begini. Yang jelas A itu letaknya di atas, baik di kiri maupun kanan, Z itu letaknya di bawah, baik kiri maupun kanan dari lambang. X ini menunjukkan lambang unsur, kemudian A menunjukkan massa atom, di mana A ini adalah menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron. Sedangkan Z ini menunjukkan nomor atom. Nah, nomor atom itu menunjukkan banyaknya proton, di mana banyaknya proton itu sama dengan banyaknya elektron. Nah, untuk menghitung neutron bagaimana? Ya tinggal angka yang di atas dikurangi angka yang di bawah. Itulah neutron, atau nomor massa atom dikurangi nomor atom. Itu disebut dengan jumlah neutron. Dikurangi. Contoh, lambang O ini berarti oksigen, nomor masanya 16, nomor atomnya 8. Nah, berarti jumlah protonnya berapa? Ya 8 ini. Jumlah proton ini ditunjukkan di sini. Jumlah elektronnya berapa? Ya 8. Karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berapa neutronnya? Ya tinggal angka yang di atas ini A dikurangi Z. 16 dikurangi 8. Berarti neutronnya ada 8. Jadi jumlah proton neutron kebetulan ini sama-sama 8. Oke, selanjutnya ada beberapa istilah kaitannya dengan jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron. Atom yang memiliki nomor massa sama tetapi nomor atom berbeda disebut isobar. Isobar itu adalah atom tapi nomor massanya sama. Diperhatikan. Sini ada 14, ini 14. Unsurnya berbeda, ini C, ini N. Nah, kalau kelompoknya nomor massanya sama, tapi nomor atomnya ini 6, ini 7, inilah disebut dengan isobar, pasangan isobar. Masanya sama, tapi jumlah proton nomor atomnya berbeda. Kalau isotop, yang sama yang ini, nomor atomnya yang sama. Sedangkan nomor masanya itu berbeda, itu isotop. Sama jumlah proton atau elektron. Sedangkan isoton itu adalah yang sama apanya? Ini D11 5, C12 6. Yang sama adalah neutronnya. Jadi 11 dikurangi 5, 6, 12 dikurangi 6, 6. Suatu unsur, kelompok unsur yang memiliki jumlah neutron yang sama, maka disebut dengan isoton. Ini angka yang di atas dari angka yang di bawah, ini unsur-unsur ini sama jumlah. Ini mudah dimengerti para siswa sekalian. Ini sudah saya terangkan bahwa nomor atom atau Z jumlah proton atau nomor massa, jumlah proton dan neutron secara umum adalah nomor massa. Di mana nomor massa adalah jumlah proton dan jumlah neutron. A sama dengan P plus N atau Z plus N. Jelasan di atas tadi sudah. Contohnya ini. Oke. Atom C ini 12 dan 6. Masanya 12, ini 12 ini ya. Kemudian nomor atom C 6, protonnya 6, neutronnya 6, elektronnya 6. Karena 12 dikurangi 6 kan 6. Jadi jumlah proton, neutron, dan elektron ini sama. Sekarang kalau Fe atau besi, nomor masanya 56, nomor atomnya 26. Berarti jumlah protonnya 26, jumlah elektronnya 26, sedangkan jumlah neutronnya itu adalah 56 dikurangi 26. Berapa? 30. Oke, yang terakhir tentang konfigurasi elektron. Sebagaimana tadi sudah saya singgung, menurut model atom Niels Bohr bahwa elektron-elektron yang ada di dalam atom itu menempati lintasan atau kulit, di mana jumlah elektron pada masing-masing lintasan itu berbeda
dan sesuai dengan rumus yaitu 2N pangkat 2. Kulit yang paling dekat dengan inti atom itu disebut kulit K, berarti N-nya 1 atau kulit pertama, kulit ke-1 begitu. Kemudian ini lintasan yang kedua disebut kulit L, atau lintasan yang kedua ini lintasan yang ketiga tersebut M. Berarti ini di sini N-nya 1, N-nya 2, N-nya 3. Berapakah jumlah elektron maksimal di masing-masing kulit? Ini pakai rumus ini, 2N pangkat 2. Ya, kalau sudah dimasukkan ke dalam rumus, itu berapa jumlah elektron di kulit pertama maksimalnya? Ya ini, 2 kali 1 pangkat 2. 2. Oh, berarti kulit pertama maksimal 2 elektron. Di kulit kedua atau kulit L, N-nya kan 2. Berapa? 2 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4, dikalikan 2, 8. Berarti jumlah elektron di kulit kedua itu maksimal 8. Dan kulit ketiga, yaitu M, N-nya berarti 3, kulit ketiga, maksimal elektronnya adalah 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9, 9 kali 2, 18. Dan seterusnya. Kalau N-nya 4, 4 pangkat 2, 16 kali 2, 32. Kalau N-nya 5, 5 kali 2, 25, dikalikan 2, 50. Dan seterusnya. Mengikuti rumus, jumlah elektron maksimal di kulit itu adalah 2N pangkat 2. Konfigurasi elektron menurut Bohr. Saya langsung mengambil contoh. Misalnya sebuah unsur Li memiliki nomor atom 3, berarti jumlah elektronnya berapa? 3. Bagaimanakah ketiga elektron dari atom Li itu? Nah, karena atom Li itu hanya punya 3 elektron, maka elektronnya tersebar pada kulit atau lintasan, di mana pada kulit pertama ini berisi 2 elektron. Jadi, kan ada rumus 2N, 2N pangkat 2. Kulit pertama kan maksimal berisi 2. Ya. Berarti kulit pertama pasti harus berisi 2. Berhubung dia punya 3 elektron, di kulit pertama sudah isi 2, maka tinggal sisa berapa? Sisa 1 elektron. Nah, inilah 1 elektron ini menempati pada lintasan kedua. Lupa, tadi lintasan kedua kan 8. Ya, maksimal. Kalau dia hanya punya 3 elektron, maka di lintasan kedua ya berisi sisanya ini. Karena punya 3 ya di kulit pertama penuh, 2, di kulit kedua hanya berisi 1. Kemudian kalau F, unsur F punya 9 elektron, kulit pertama berisi 2, masih berapa? Masih 7. Maka 7 ini berada di kulit atau lintasan kedua. Ini berarti konfigurasinya 2 dan 7. Kalau Li tadi 2 dan 1. Sekarang Mg. Mg kulit pertama ya harus berisi 2. Kulit kedua 12 dikurangi 2 kan harusnya 10 sini. Iya, kan sisanya 10. Tapi tidak boleh diisi 10. Kenapa? Karena di kulit kedua atau lintasan kedua maksimal isinya adalah 8. Karena di sini tadi sisanya masih 10, maka diisi dulu penuhnya 8. Oh, maksimal 8 di sini. Masih sisa berapa? 2. Oh, berarti 2 elektron ini menempati kulit ketiga. Berikutnya atom Ca20. Dia punya 20 elektron, konfigurasinya 2, kulit kedua maksimal 8. 28, 10, dia punya 20. Berarti harusnya kan 10 di sini. Kenapa di sini tulis 8 dan 2? Perlu para siswa ketahui,
kalau sisa elektron itu belum sampai jumlah maksimal, nah, harusnya jumlah maksimal di unit ketiga berapa? 18. Ini baru punya 10, tidak boleh ditulis 10. Nah, 10 ini diuraikan ke dalam 8 dan 2. Tidak boleh melebihi angka 8 kulit kedua ini. 10 diuraikan menjadi 8 dan 2. Maksimal sama dengan jumlah elektron di kulit sebelumnya. Dan sisanya 2. Kemudian PA punya 56 proton. Nah ini, bagaimana nih? 2, kulit kedua 8, nah kulit ketiga sudah bisa 18, sudah maksimal 18. Kulit ketiga kan harusnya sisanya berarti harusnya kan 38, 28. Kenapa? Tidak boleh ditulis 328 sebelum sampai pada 32. 28 ini harus diuraikan ke dalam 18, sisanya berpuluh, tidak boleh juga 10. Ini 10 ini diuraikan ke dalam 28 dan 2. Nah, ini tentang konfigurasi atau susunan elektron di dalam suatu atom. Nah, ini soalnya nanti silakan dibahas sendiri. Oke, para siswa sekalian, terima kasih pertemuan hari ini. Kita sudah membahas tentang struktur atom dan konfigurasi elektron. Kalian bisa mempelajari materi lebih mendalam dan lebih detail di link yang sudah saya share. Saya mohon maaf jika menyampaikan ada kekurangan, dan jika ada yang kurang paham, semoga nanti pada saat pembelajaran tatap muka atau sudah di sekolah bisa kalian tanyakan dan bisa saya ulas kembali. Selamat mengerjakan tugas, semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.